Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 17 Agustus 2023. Saya Pendeta Arthur Patinama bersama istri mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Mengaku dengan hati dibenarkan, dengan mulut diselamatkan. Menurut bacaan Roma 10 ayat 10 sampai 11. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Roma 10 ayat 10 dan 11 demikian bunyinya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, apakah hasil dari mengaku dengan hati dan dengan mulut? Setiap orang yang dengan hati percaya dan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka ia akan dibenarkan dan diselamatkan. Lalu, apakah yang diperoleh bagi mereka yang percaya kepada Yesus itu Tuhan? Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia dalam hidup ini. Ada orang yang mengejar kebenaran namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejarnya tetapi menemukannya. Bahkan manusia tidak mampu menemukan kebenaran yang sejati dan kekal. Paulus mengakui bahwa kebenaran bukanlah diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh melalui Yesus Kristus. Paulus tidak menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya dalam ayat 5. Namun, Paulus mengakui kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus, jarak kebenaran dan manusia hanya sejauh mulut dan hati. Cukup melakukan 3 hal, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, serta menyerukan nama Tuhan Yesus. Kebenaran dekat dengan mulut dan hati. Artinya, kita mau mengaku, menerima, dan memanggil namanya. Paulus sangat memahami masih ada orang yang belum mengaku, menerima, dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kebenaran itu harus diberitakan oleh semua orang yang terpanggil dan telah diselamatkan. Dengan demikian, banyak orang dari segala tempat dan bangsa diselamatkan. Tanpa usaha apapun, kita telah diselamatkan Allah dalam anugerah-Nya melalui Yesus Kristus. Karena itu, mari kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan kesediaan diri menjadi alat yang memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus itu Tuhan mestinya hidup dalam pengakuan itu, satu antara kata dan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami.
Mampukan kami untuk menjadi jalan berkat Tuhan dalam perjumpaan kami dengan semua orang, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami dapat melihat cinta dan Tuhan yang hidup dan sikap dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Dirgahayu Indonesia. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.